Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi mata kuliah kalkulus multivariabel, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Agus Yedi Hanafi 193736, Dewi Lestari 193677, Kartini 193695, Muhammad Hafiz Sahawi 193705, dan Nur Wahyuni 193714. Kami akan membahas tentang fungsi dua variabel atau lebih dengan dosen pengampu Muhammad Ridhoi, Magister Pendidikan Dasar, STKIP PGRI Lumajang. Sebelum menginjak pada materi, kita akan bahas mengenai subtopik yang akan kita bahas. Yang pertama, turunan aljabar, yang kedua aturan rantai, yang ketiga turunan parsial order tinggi. Untuk materi saya serahkan kepada penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Agus Yedi Hanafi akan mempresentasikan tentang fungsi dua variabel atau lebih. Yang pertama, definisi. Fungsi dua variabel didefinisikan sebagai sebuah fungsi bernilai real dari dua variabel real, yakni fungsi f yang memadankan setiap pasangan terurut x, y pada suatu himpunan D dari bidang dengan bilangan real tunggal f x, y, seperti pada gambar. Lalu lanjut ke aljabar turunan dan aturan rantai. Definisi turunan: bentuk sebuah fungsi yang mengalami perubahan akibat perubahan nilai masukan. Turunan memiliki subfungsi lainnya. Jika subfungsi ini berubah, maka fungsi juga akan berubah. Misalnya, kita punya suatu fungsi f(x) atau y sama dengan x seperti ini, dan ada dua titik. Ini titik pertama, ini titik kedua, yang mana jika kita hubungkan akan menghasilkan satu garis lurus. Misalnya ini titik pertamanya, absisnya adalah x. Nah, karena fungsinya y sama dengan f(x), maka koordinatnya adalah f(x). Dan titik koordinat dari titik ini adalah x, fx. Lalu kita masuk ke titik yang kedua. Untuk titik kedua ini, absisnya kan di sini. Absisnya kan di sini. Misalnya jarak antara titik 1 dan titik kedua kan seperti ini. Secara horizontal, maka jaraknya adalah ini, H, maka absis dari titik yang kedua ini adalah X ditambah H. Sementara titik ordinat dari titik yang kedua ini adalah Fx ditambah H. Maka titik koordinat dari titik yang kedua ini adalah X ditambah H, Fx ditambah H. Gradiennya adalah delta Y dibagi dengan delta X, atau selisih ordinat dibagi dengan selisih absis. Nah, pada garis ini gradiennya gimana? Selisih ordinatnya adalah ini, Fx ditambah H dikurangi Fx, dan selisih absisnya adalah ini, H. Nah, ini adalah nilai gradiennya. Sekarang, jika seandainya kedua titik ini bergerak saling mendekati, maka akan bertemu di sini, sehingga jarak hanya ini akan mendekati 0. Maka garis yang ditimbulkan seperti ini bukan lagi garis potong, melainkan garis singgung. Nah, gradien kedua garis ini masih sama, tapi dalam limit H mendekati 0, karena jaraknya mendekati 0. Jadi gradiennya adalah limit H mendekati 0, delta Y per delta X. Delta Y, delta X ini kita substitusikan ya, seperti ini. Ini kan sama. Maka limit H mendekati 0, Fx ditambah H
dikurangi fx per h. Nah, M ini gradien, dia sama dengan turunan pertama. Ini notasi turunan f aksen x, atau boleh juga dy per dx. Ini adalah notasi turunan. Sehingga M-nya ini bisa kita ganti dengan f aksen x. Dan inilah definisi dari turunan. Kita lanjut. Untuk turunan dasar, terutama dalam fungsi aljabar, biasanya menggunakan notasi pada Lagrange. Dari bentuk Lagrange ini, terdapat beberapa aturan dasar yang harus diingat. Yang pertama, fx sama dengan 1 menjadi f aksen x sama dengan 0. Yang kedua, fx sama dengan x menjadi f aksen x sama dengan 1. Yang ketiga, aturan pangkat berlaku jika fungsi fx sama dengan x pangkat n, sehingga turunannya f aksen x sama dengan n kali x pangkat n-1. Yang keempat, aturan kelipatan konstanta jika bentuk fungsi kf x, sehingga turunannya menjadi k kali f aksen x. Yang kelima, aturan rantai berlaku f bundaran gx menjadi f aksen gx kali g aksen x. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari, NPM 1913677, Prodi Pendidikan Matematika A 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus turunan fungsi aljabar. Terdapat beberapa rumus turunan yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal aljabar, yaitu ada 5 macam. Yang pertama, turunan fungsi pangkat. Bentuk dari fungsi pangkat adalah fx sama dengan xn, sehingga turunnya adalah f aksen x sama dengan nx n kurangi 1. Untuk rumus turunannya bisa kita lihat pada gambar berikut. Yang kedua yaitu turunan hasil kali fungsi. Bentuk dari fungsi kali adalah fx sama dengan ux kali vx, sehingga turunnya adalah f aksen x sama dengan u aksen x kali vx plus ux kali v aksen x. Untuk rumusan turunannya bisa kita lihat pada gambar berikut. Yang ketiga yaitu turunan fungsi pembagian. Bentuk untuk fungsi pembagian adalah fx sama dengan u aksen v kurangi u v aksen dibagi v pangkat 2. Untuk rumusan turunannya bisa kita lihat pada gambar berikut. Yang keempat yaitu turunan pangkat dari fungsi. Bentuk untuk pangkat sebuah fungsi adalah fx sama dengan u x pangkat n, sehingga turunannya adalah f aksen x sama dengan nu n kurangi 1 kali u. Untuk rumus turunannya bisa kita lihat pada gambar berikut. Yang kelima yaitu turunan trigonometri. Untuk lebih jelasnya saya akan bahas contoh soal. Jika sebuah peluru ditembakkan secara vertikal dengan kecepatan awal dapat dihitung dengan jika S sama dengan 1200T dikurangi 30T pangkat 2, maka turunan pertamanya adalah S aksen sama dengan 1200 dikurangi 60T sama dengan V. Tinggi maksimum yang bisa ditempuh peluru adalah pembahasan. Pertama, kita cari dulu kecepatannya. Aplikasi turunan bisa diterapkan ketika kita ingin mencari kecepatan. Kecepatan bisa didapat dari turunan pertama fungsi dari jarak. Jika S sama dengan 1200T dikurangi 30T pangkat 2, maka turunan pertamanya adalah S aksen sama dengan 1200 dikurangi 60T sama dengan V.
tinggi maksimum peluru ketika maksimum saat S aksen sama dengan 0, 1200 dikurangi 60T sama dengan 0, 60T sama dengan 1200, 1200 dibagi 60 sama dengan 20. Jadi, tinggi maksimum saat T sama dengan 20, S sama dengan 1200 dikali 20, dikurangi 30 dikali 20 pangkat 2. S sama dengan 1200. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartini, NPM 1913695, Prodi Pendidikan Matematika 2019A. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan rantai. Pokok pembahasan yang pertama yaitu teorema aturan rantai. Yang kedua yaitu penerapan aturan rantai. Selanjutnya, kita akan membahas teorema aturan rantai. Andaikan Y sama dengan FU dan U sama dengan GX, jika G terdiferensialkan di X dan F terdiferensialkan di U sama dengan GX, maka fungsi komposit F bundaran G didefinisikan oleh F bundaran G kali X sama dengan F kali GX kali F bundaran G terdiferensialkan di X dan menghasilkan F bundaran G aksen X sama dengan F aksen GX G aksen X, yakni dx kali F GX sama dengan F aksen GX G aksen X, atau dy per dx sama dengan dy per du du per dx. Selanjutnya kita akan membahas penerapan aturan rantai. Kita mulai dengan contoh fungsi yang diperkenalkan pada bagian awal di atas. Jika Y sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 1 pangkat 60, carilah dx kali Y. Penyelesaian. Kita pikirkan ini sebagai Y sama dengan U pangkat 60 dan U sama dengan 2x dikurangi 4x ditambah 1. Fungsi yang luar adalah FU sama dengan U pangkat 60 dan fungsi dalamnya adalah U sama dengan GX sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 1U sama dengan. Dengan demikian diperoleh dx kali Y sama dengan dx kali Y GX sama dengan F aksen U G aksen X sama dengan 60 U pangkat 59 dikali 4X dikurangi 4 sama dengan 60 dikali 2X pangkat 2 dikurangi 4X ditambah 1 pangkat 59 dikali 4X kurangi 4. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabi Sawi, 193705, akan menjelaskan mengenai aturan rantai. Dengan subbahasan, yang pertama, aturan rantai versi pertama. Yang kedua, aturan rantai versi kedua. Pembahasan yang pertama, aturan rantai pertama. Teorema. Misalkan X dan Y masing-masing bergantung pada T. Jadi, masing-masing merupakan fungsi dari T, dan keduanya diasumsikan memiliki turunan di T. Dan ada fungsi Z yang bergantung pada X dan Y. Ketika mempunyai turunan di xt, yt, maka Z yang sama dengan komposisi dari f dan fungsi vektor, di mana f, x, t, yt merupakan sepasang fungsi vektor dari f, dan z sama dengan f, x, t, yt akan memiliki turunan di t. Dengan
dz per dt sama dengan dz per dx dikali dx per dt ditambah dz per dy dikali dy per dt. Kita masuk pada contoh soal. Contoh. Andaikan z sama dengan x kuadrat y pangkat 3 dengan x sama dengan t kuadrat plus 1 dan y sama dengan t kuadrat min 1. Hitunglah dz per dt. dz per dt sama dengan dz per dx dikali dx per dt ditambah dz per dy dikali dy per dt. Kita masukkan dz per dx yaitu 2x y pangkat 3. Kita masukkan dx per dt. Turunan dari x yaitu 2t ditambah dz per dy. Kita turunkan 3y kuadrat x kuadrat dikali turunan dari dy per dt yaitu 2t. Kita kalikan 2t dengan 2 yaitu 4t dan kita masukkan x yaitu t kuadrat plus 1 y pangkat 3 t kuadrat min 1 pangkat 3 ditambah 2t kali 3 yaitu 6t. Kita masukkan x kuadratnya t kuadrat plus 1 kuadrat dikali y kuadrat t kuadrat min 1 kuadrat. Kita uraikan t kuadrat min 1 t kuadrat yaitu 4t dikali t kuadrat plus 1 dikali t kuadrat min 1 dikali t kuadrat min 1 kuadrat, sehingga hasil kalinya t kuadrat plus 1 dikali t kuadrat min 1 yaitu t pangkat 4 min 1 ditambah 6t. Kita kalikan t kuadrat plus 1 kuadrat dikali t kuadrat min 1 kuadrat yaitu t 4 min 1 kuadrat. Kita uraikan 4t dengan 6t yaitu 2t dikali t pangkat 4 min 1 dalam kurung 2 dikali t kuadrat min 1 kuadrat ditambah 3 dikali t pangkat 4 min 1 sehingga hasilnya 2t dikali t pangkat 4 min 1 dikali 5t pangkat 4 min 4t kuadrat min 1. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai aturan rantai versi kedua. Teorema, jika x dan y fungsi dua peubah memiliki turunan parsial di s, t dan z, f, x, y yang mempunyai turunan di x, y dan x dan y yang z merupakan fungsi dari s, t. Turunan parsial dengan dz per ds sama dengan dz per dx dikali dx per ds ditambah dz per dy dikali dy per ds. Yang kedua, dz per dt sama dengan dz per dx dikali dx per dt plus dz per dy dikali dy per dt. Kita masuk pada contoh soal. Contoh, misalkan z sama dengan x kuadrat y dengan x sama dengan s tambah t dan y sama dengan 1 min xt, maka kita masukkan dz per ds sama dengan dz per dx dikali dx per ds ditambah dz per dy dikali dy per ds. Kita masukkan dz per dx nya yaitu 2x dan 2xy. Kita masukkan 2x per ds yaitu 1 ditambah dz per dy yaitu x kuadrat dz per ds yaitu turunan dari y min st, sehingga kita uraikan 2 masukkan x yaitu s tambah t dikali y 1 min st dikurangi t dikali x kuadrat s tambah t kuadrat. Yang kedua, dz per dt dz per dx dikali dx per dt ditambah dz per dy dikali dy per dt sama dengan kita masukkan dz per dx nya yaitu 2xy
dan kita masukkan do X per do T, yaitu 1 ditambah do Z per do T. Kita masukkan do Z per do T, yaitu X kuadrat, dikali do Z per do T, yaitu min S. Sehingga 2 kita masukkan X-nya, S tambah T dikali 1 min ST dikurangi S dikali X-nya X kuadrat, yaitu S tambah T kuadrat. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyuni, NPM 1913714. Di sini saya akan menjelaskan tentang turunan parsial orde tinggi. Apa sih itu turunan parsial orde tinggi? Turunan parsial orde tinggi merupakan turunan kedua dari turunan parsial yang pertama. Jika f adalah fungsi dua peubah, maka turunan parsialnya adalah fx dan fy. Fx dan fy juga merupakan fungsi dua peubah, sehingga kita sekarang dapat mencari turunan parsial mereka, yaitu turunan x terhadap x, turunan x terhadap y, turunan y terhadap x, turunan y terhadap y, yang disebut turunan parsial kedua dari f. Berikut notasi turunan parsial orde tinggi. Jika z sama dengan f x, y, kita gunakan notasi berikut ini. Turunan parsial x terhadap x menjadi turunan x terhadap x sama dengan do per do x dikali do f per do x sama dengan do kuadrat f per do x kuadrat menjadi do kuadrat z per do x kuadrat. Untuk turunan yang kedua yaitu turunan x terhadap y, jadi penulisannya menjadi fxy sama dengan do per do y dikali do f per do x sama dengan do kuadrat f per do y dikali do x, jadi do kuadrat z per do y kali do x. Untuk turunan yang ketiga yaitu turunan y terhadap y, jadi penulisannya fy sama dengan do per do y dikali do f per do y sama dengan do kuadrat kali f per do y kuadrat menjadi do kuadrat z per do y kuadrat. Untuk yang terakhir yaitu turunan y terhadap x, jadi penulisannya menjadi fyx sama dengan do per do x dikali do f per do y sama dengan do kuadrat f per do x kali do y sama dengan do kuadrat z per do x kali do y. Berikut contoh soal pada turunan parsial orde tinggi. Tentukan turunan parsial kedua dari f x, y sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 kali y pangkat 3 dikurang 2y kuadrat. Untuk pembahasannya, fx, y sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 kali y pangkat 3 min 2y pangkat 2. Dituliskan fx, x, y sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x y pangkat 3, yaitu turunan parsial terhadap x. Turunan parsial x terhadap x ditulis do per do x dikali 3x pangkat 2 ditambah 2x y pangkat 3 sama dengan 6x ditambah 2y pangkat 3. Turunan dari 3x pangkat 2 yaitu 6x. Turunan dari 2x
yaitu 2 dikali 1 dikali 1 dikali Y pangkat 3 menjadi 2Y pangkat 3. Lalu turunan parsial X terhadap Y ditulis do per do Y dikali 3X pangkat 2 ditambah 2X Y pangkat 3 menjadi 6X Y pangkat 2. Jadi karena ini turunan parsial X terhadap Y, maka yang ada konstanta Y-nya yang kita turunkan, yaitu 2X Y pangkat 3 diturunkan menjadi 6X Y pangkat 2. Untuk turunan parsial terhadap Y, yaitu 3X pangkat 2 Y pangkat 2 min 4Y. Maka untuk turunan Y terhadap X sama dengan do per do X dikali 3X pangkat 2 Y pangkat 2 min 4Y. Maka kita akan menurunkan 3X kuadrat dikali Y kuadrat menjadi 6X Y pangkat 2. Dan untuk turunan Y terhadap Y, yaitu do per do Y dikali 3X kuadrat Y kuadrat min 4Y sama dengan 6X kuadrat Y min 4. Karena ini merupakan turunan Y terhadap Y, maka kita akan menurunkan konstanta Y-nya. Karena semuanya ada konstantanya, jadi kita turunkan 3X kuadrat Y kuadrat diturunkan menjadi 6X kuadrat Y min 4Y diturunkan menjadi min 4. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.